Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar masih terkait dengan metodologi data mining, yaitu CRIPS-DM. Kita akan coba contoh kasusnya, bagaimana penyelesaian kasus tersebut menggunakan CRIPS-DM. Teman-teman sudah ketahui pada CRIPS-DM itu ada 6 tahapan. Yaitu yang pertama adalah business understanding, kemudian yang kedua data understanding, kemudian yang ketiga adalah data preparation, kemudian yang keempat modeling, yang kelima evaluation, kemudian yang keenam adalah deployment. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai tahap yang pertama, yaitu business understanding. Pada tahapan ini, teman-teman harus pahami permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan bisnisnya atau tujuan penelitiannya. Oke, misalkan permasalahannya, Sarah adalah manajer penjualan regional untuk pemasok bahan bakar fosil berskala nasional untuk pemanas rumah. Jadi ada seorang manajer penjualan produk pemanas rumah, ya, atau heating oil. Oke, manajer tersebut mengeluhkan kinerja pemasaran yang sangat buruk dan menurun. Sedangkan belanja pemasaran meningkat. Sedangkan biaya pemasaran meningkat. Nah, itu adalah keluhan yang dialami oleh manajer penjualan tersebut, yaitu Sarah. Ia merasa perlu memahami jenis perilaku dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi permintaan minyak pemanas di pasar domestik. Jadi setelah dia mengetahui kinerja pemasaran sangat buruk dan cenderung menurun, sedangkan biaya belanja pemasaran meningkat, maka Sarah ingin menemukan suatu solusi di mana ia ingin memahami jenis perilaku dan faktor yang mungkin mempengaruhi permintaan minyak pemanas di pasar domestik. Nah, itu ya yang diinginkan oleh si manajer penjualan, Sarah. Dia menyadari bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas dan yakin bahwa dengan menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor tersebut, ia akan dapat memantau dan merespon permintaan minyak pemanas dengan lebih baik. Dan juga membantunya merancang strategi pemasaran di bidangnya untuk masa yang akan datang. Nah, berarti setelah kita pahami permasalahannya, langkah selanjutnya kita harus menentukan tujuan bisnisnya. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh manajer penjualan tersebut, yaitu Sarah, maka kita dapat menetapkan tujuan dari bisnis ini, ya, yaitu untuk menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas. Dengan mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut, jelas diharapkan dapat meningkatkan penjualan minyak pemanas, ya. Oke, jadi sudah kita tetapkan tujuannya. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas. Oke, itu adalah contoh tahapan business understanding. Analisis permasalahan, kemudian tetapkan tujuannya. Kita beralih ke data understanding,
Ini merupakan tahapan yang kedua. Untuk menyelidiki pertanyaan si Sarah, ya. Sarah meminta bantuan dalam membuat matriks korelasi 6 atribut. Nah, ini disesuaikan dengan tujuannya. Karena tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antar atribut, maka kita bisa menggunakan matriks korelasi untuk mengetahui hubungan antar atribut. Dengan menggunakan sumber data perusahaan yang sebagian besar diambil dari database penagihan perusahaan, kami membuat kumpulan data yang terdiri dari atribut sebagai berikut. Ada insulasi, ini merupakan tingkat kepadatan dari suatu rumah. Dengan kepadatan 1 memiliki insulasi yang buruk, sedangkan rumah dengan kepadatan 10 memiliki insulasi yang sangat baik. Kemudian ada atribut suhu. Ini merupakan suhu lingkungan luar ruangan rata-rata ya. Di setiap rumah selama 1 tahun terakhir. Diukur dalam derajat Fahrenheit. Kemudian atribut berikutnya adalah heating oil. Ini merupakan jumlah total unit minyak pemanas yang dibeli oleh pemilik setiap rumah dalam 1 tahun terakhir. Kemudian number okupan merupakan jumlah total penghuni yang tinggal di setiap rumah. Kemudian berikutnya average age merupakan usia rata-rata penghuni tersebut. Kemudian yang terakhir adalah home size. Ini merupakan penilaian dalam skala 1 sampai 8 dari ukuran rumah secara keseluruhan. Semakin tinggi angkanya, semakin besar rumahnya. Oke ya, teman-teman. Jadi, berdasarkan referensi yang diperoleh, faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas atau heating oil adalah insulasi, suhu, kemudian number okupan, average age, dan home size. Oke ya teman-teman, jadi kita perlu pahami dulu ya. Kemudian kumpulkan data, disesuaikan dengan tujuannya. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke data preparation. Misalkan data yang kita peroleh itu sudah kita lakukan eksplorasi dan perhitungan statistik deskriptif ya. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, untuk missing ternyata tidak ada data yang kosong, artinya data sudah terisi dengan lengkap. Kemudian kalau kita lihat dari statistik deskriptifnya, minimum dari setiap atribut dan maksimum ini masih normal-normal saja, berarti tidak ada data yang aneh ya, masih normal saja, atau dapat kita katakan tidak ada outlier gitu ya. Kemudian dari rata-rata pun ini normal-normal saja, jadi tidak ada data yang anomali yang aneh ya. Nah, kalau lihat dari hasil explore data dan statistik deskriptif, dapat kita simpulkan dataset tampak sangat bersih ya, dengan tidak ada nilai yang hilang, dilihat dari missing oilnya 0 semua ya. Kemudian tidak ada data yang tidak konsisten, yang terlihat dalam rentang minimum maksimum ya. Kemudian statistik deskriptif lainnya, yaitu rata-rata. Jadi data sangat bersih, sehingga kita tidak perlu melakukan proses cleaning ya, kemudian integration, kemudian reduction, kemudian transformasi. Sehingga kita bisa lanjutkan ke tahapan yang keempat, yaitu modeling. Karena tujuan dari Sarah adalah untuk menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor yang mempengaruhi konsumsi minyak pemanas, maka peran data mining yang cocok adalah asosiasi. Tepatnya adalah korelasi. Karena ingin mengetahui hubungan antar atribut ya.
Hasil correlation matrix berupa tabel, semakin tinggi nilainya, ya, semakin tebal warna ungu, semakin tinggi tingkat korelasinya. Jadi misalkan matriks korelasinya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan setiap atribut terhadap heating oil. Jadi nanti insulation kita bandingkan dengan heating oil, temperatur kita bandingkan dengan heating oil, number occupant, average age, dan home size juga kita bandingkan dengan heating oil. Oke, selanjutnya evaluation. Dari tabel matriks korelasi, ternyata kita dapat evaluasi dari sisi model, yaitu atribut atau faktor yang paling signifikan berpengaruh berhubungan positif pada konsumsi minyak pemanas heating oil adalah average age, rata-rata umur dari penghuni rumah. Karena nilainya kalau kita lihat adalah 0,848, lebih besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Kemudian nilainya adalah positif. Kemudian atribut faktor kedua yang paling berpengaruh adalah temperatur. Nah, ini hubungannya adalah negatif karena nilainya adalah negatif. Kemudian atribut atau faktor ketiga yang paling berpengaruh adalah insulation. Ini hubungannya adalah positif karena nilainya adalah positif. Kemudian atribut home size pengaruhnya sangat kecil karena di bawah 0,5 nilai korelasinya. Sedangkan number occupant boleh dikatakan tidak ada pengaruh ke konsumsi minyak pemanas. Ya. Oke ya teman-teman, ini adalah evaluasi dari sisi model. Kita kaitkan dengan korelasinya, nilai korelasi. Kita beralih ke deployment, penerapan ya. Pada tahapan ini teman-teman bisa membuat suatu kebijakan atau keputusan ataupun kesimpulan berdasarkan evaluasi model baik dari sisi kinerja ataupun dari sisi model itu sendiri ya. Oke. Dari evaluasi ternyata ada satu atribut yang tidak berpengaruh. Berarti boleh kita hapus atribut tersebut ya. Oke, selanjutnya atribut insulasi ternyata berkorelasi cukup kuat dengan sejumlah atribut lain ya. Khususnya adalah dengan heating oil. Maka dapat kita buat suatu keputusan ataupun kebijakan. Mungkin ada peluang untuk bermitra dengan perusahaan yang berspesialisasi dalam menambah insulasi ke rumah yang sudah ada. Nah, itu berdasarkan atribut insulasi yang memiliki korelasi cukup kuat terhadap heating oil. Contoh deployment berikutnya, kita dapat memfokuskan upaya pemasaran ke kota dengan suhu rendah dan rata-rata usia penduduk tinggi. Nah ini ya, ini dasarnya. Atribut suhu berkorelasi negatif cukup kuat dengan konsumsi minyak pemanas. Kemudian atribut usia rata-rata berkorelasi positif paling kuat dengan konsumsi minyak pemanas. Nah, itu adalah contoh keputusan ataupun kebijakan ataupun kesimpulan yang didasari dari hasil evaluasi. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan studi kasus terkait penggunaan metodologi CRIPS-DM ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.